Bab 381. Apakah kamu benar-benar ingin memberikannya kepada kakak laki-lakimu? Tumling kembali sadar, mata Phoenixnya yang genit membelalak kaget, dan dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Selama ada warisan dan harta rahasia yang lahir di dunia, tidak ada yang bertarung untuk hidup dan mati. Kerabat terdekat apa, kerabat dan teman apa, termasuk yang disebut kekasih, mereka semua menghilang di depan harta karun itu. Tapi gadis kecil cantik di hadapannya ini mau merelakan warisan yang didapatnya. Apa yang dia pikirkan? Dia serius. Roh makam tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Junjiu, apakah kamu yakin? Warisan Raja Bayangan Darah hanya dapat diberikan kepada satu orang, dan siapapun yang mendapatkan warisan dapat memperoleh harta Raja Bayangan Darah. Harta karun, aku saranmu untuk berpikir jernih. Aku tahu betul, Junjiu masih terlihat tenang. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menyentuh dadanya, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh rok dada. Melihat tindakannya, roh makam itu menatap dengan mata terbelalak dan menarik napas. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Junjiu mengangkat alisnya dan menatap roh makam itu dengan bingung, dan pada saat yang sama mengeluarkan pangsit dari dadanya. Tomb Spirit melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah kucing di sebelah Junjiu. Itu adalah pemikirannya yang salah, tetapi roh makam mau tidak mau berpikir bahwa kucing jantan dan betina, yang dimasukkan ke dalam peti mereka, tidaklah dangkal. Xiao Wu masih tidur untuk mencerna energi giok roh, jadi tentu saja dia tidak bisa menjawab roh makam itu. Junjiu memeluknya dan menatap roh makam itu. Dia membuka mulutnya dan berkata, kamu menetapkan aturan. Di pemakaman, kan? Petik 2, kepada saya yang menggunakan pedang. Tetapi jika saya datang ke sini, itu berarti warisan itu milik saya, tidak bisakah saya memberikannya sebagai hadiah? Tumling mengerutkan kening, dan ketika dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, Junjiu mendahuluinya lagi. Dia melengkungkan bibirnya dan tersenyum dingin, atau kamu ingin memainkan level lain dan memilih lagi? Roh makam terdiam sesaat, dia memandang Junjiu dan tidak mengatakan apa-apa. Baginya, warisan Raja Bayangan Darah sangat penting, dan arti kehadirannya di sini adalah untuk menemukan penerus warisan Raja Bayangan Darah. Tapi sama pentingnya, dia ingin keluar dari sini. Dia memperhatikan semua orang yang memasuki pemakaman Blood Shadow King. Satu-satunya hal yang dia minati adalah Junjiu. Dan dia memiliki intuisi bahwa selama dia mengikuti Junjiu, dia akan dapat mencapai keinginan dan tujuannya. Oleh karena itu, Tomb Spirit memilih untuk berkompromi. Dia mengangguk, oke, warisan akan diberikan kepada kakak laki-lakimu. Kakak laki-lakimu yang mana? Petik 2, King Yu. Roh makam melambaikan tangannya, dan kabut abu-abu membentuk bentuk manusia. Menghilang di udara, mungkin dia keluar. Roh makam berkata, kakak laki-lakimu akan mengikuti. Mata Mo Yue menjadi sedikit gelap saat dia memperhatikan setiap gerakan. Xiao Jiwer benar, warisan Raja Bayangan Darah memang tidak berguna baginya. Meskipun dia juga bisa meninggalkan pedang demi pedang, tapi Jiwer kecilnya sangat pintar. Bagaimana pisau bayangan darah kecil bisa dibandingkan dengan Bai Yue dan Yuying? Dengan sedikit gerakan ujung jari, slip giok diputar beberapa kali di tangannya. Mo Yue meringkuk bibirnya menjadi senyum jahat, tidak ingin mewarisi Raja Bayangan Darah. Kami memiliki sesuatu yang lebih baik untuk Xiao Jiwer. Apakah ini yang ditemukan oleh master latihan untuk Nona Jun? Leng Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Yue menyipitkan matanya, dan senyum di sudut mulutnya. Sedikit menyeramkan dan menggoda. Ini tidak dilakukan oleh Xiao Jiwer sendirian, tetapi mereka berlatih bersama. Mengingatkan pada adegan itu, Mo Yue menjadi agak berharap. Di sisi lain, kemunculan tiba-tiba sosok berkabut abu-abu mengejutkan Fu Linzan dan yang lainnya. Roh makam melirik mereka, dan berkata dengan perubahan suara, siapa King Yu? Aku. King Yu berdiri dan menunjuk. Menatap lurus ke arah roh makam dan mengerutkan kening, dia berkata, apakah kamu ada hubungannya denganku? Atau apakah adik perempuanku ingin menemuiku untuk sesuatu? Melihat ini, King Yu mengerutkan kening, curiga dan waspada. Tapi ketika dia mengira Junjiu ada di dalam, dia menjadi khawatir dan masuk tanpa ragu. Fu Linzan dan yang lainnya dibiarkan saling memandang, tertegun dan terkejut. Fu Linzan, mengapa kamu memanggil King Yu? Aku tidak tahu. Fu Linsuang menatap pintu dengan wajah dingin, tidak tahu apa yang dia pikirkan.
Sikap mulia dan anggun Mu Jingyuan juga menunjukkan kebingungan. Dia melihat ke pintu dan kemudian ke Fu Linzan dan Fu Linsuang. Dia bertanya, apakah kita masih menunggu di sini? Tunggu, kata Fu Linzan, toh mereka baik-baik saja. Saya sudah menunggu sampai sekarang, bahkan tidak sampai beberapa hari lagi. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Junjiu setelah menerima warisan dari Raja Bayangan Darah. Pada saat ini, mereka benar-benar lupa bahwa mereka ada di sini untuk memanggil perkumpulan pemburu roh. Perkumpulan pemburu roh belum berakhir, penghalang luar masih ada, dan orang-orang dari 3 perguruan tinggi besar masih menunggu kabar mereka. Ketika King Yu masuk, dia melihat Junjiu menggendong Xiao Wu, dan berdiri di depannya adalah orang yang cantik dan tidak bisa dibedakan seperti Vixen. Hanya dengan menatapnya dengan pakaian merah dan dadanya yang rata, dia dapat yakin bahwa ini adalah laki-laki. Mengapa ada orang lain di kuburan Raja Bayangan Darah? Curiga di dalam hatinya, King Yu melangkah menuju Junjiu. Ada apa dengan adik perempuan junior? Junjiu dan memberitahu King Yu apa yang dia pikirkan. Ketika dia mendengar bahwa Junjiu akan menyerahkan warisan untuk dirinya sendiri, King Yu segera menggelengkan kepalanya. Tapi sebelum dia membuka mulut untuk membantah dan menolak, Junjiu berkata, "Saudaraku, apakah kamu ingin mengecewakan kebaikanku? Bahkan roh makam mendesak, pergi. Jangan buang waktu, apa gunanya tinggal di kuburan? Apakah kamu tidak ingin keluar lebih awal untuk berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati angin?" Tergerak oleh mereka berdua, masih tidak bisa menolak Junjiu. Dia menatap Junjiu dalam-dalam dan berkata, "Oke." Roh makam segera pergi, memimpin King Yu untuk bersujud di depan kuburan, dan akhirnya mengambil slip giok dan kotak berisi pisau bayangan darah, dan mulai resmi menerima warisan. Warisan terdengar misterius, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu menempelkan batu giok di antara alis, dan warisan akan secara otomatis meresap ke dalam pikiran King Yu dan mulai mengajarinya warisan. Adapun pisau bayangan darah, itu akan menunggu King Yu menerima warisan, dan kemudian mengenali tuannya dengan setetes darah. Tidak ada hubungannya dengan roh makam di sini, dan roh makam berbalik dan berjalan menuju Junjiu. Mata Phoenix sedikit menyipit, dan matanya seperti obor. Berdasarkan penampilannya, ekspresi ini terlihat seperti Vixen yang ingin menyedot energi orang. Dia menyihir dan memikat, dan setiap gerakannya mengungkapkan aura menyihir. Junjiu membelai rambut Xiao Wu dengan tenang, dan dia dengan tenang menatap arwah makam yang berdiri di depannya. "Ada apa? Diwariskan kepada kakakmu, kau harus membawaku keluar dari sini." "Kenapa aku?" Junjiu mengangkat alisnya, suaranya dingin. "Warisan milik kakak laki-laki saya, mengapa Anda tidak pergi bersamanya saja?" Tumling mengerutkan kening, ragu-ragu selama setengah detik, dan kemudian berkata langsung, "Saya tidak tertarik dengan kakak laki-laki Anda. Anda membawa saya keluar dari sini, dan saya dapat membuat kontrak dengan Anda. Kontrak, kita saling menguntungkan." Menyimpulkan kontrak, mendengar 4 kata ini, Junjiu mengangkat kepalanya dan menatap roh makam itu dengan curiga. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu benar-benar seorang Vixen?" Bab 382. Suasana suram dan sedih di kuburan tiba-tiba berubah menjadi kesunyian yang aneh, menambah perasaan mencekam. Xiao Hu di pelukan Junjiu merasakan hawa dingin, dan menggulung dirinya menjadi bola putih bulat, meremas ke dalam pelukan Junjiu. Melihat ekspresi Tomb Spirit, Junjiu terbatuk datar, "Jika tidak, lalu mengapa Anda menandatangani kontrak?" "Karena aku terjebak di sini oleh Raja Bayangan Darah." Berbicara tentang Raja Bayangan Darah, nada Tomb Spirit sedikit rumit agak kesal. Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Saya terjebak di sini untuk menjaga warisannya. Saya hanya bisa pergi jika warisan menemukan ahli waris. Tetapi prasyarat kepergian saya adalah seseorang harus membawa saya keluar. Dalam keadaan normal, roh makam dapat ikuti dia, cukup bagi ahli waris untuk menandatangani kontrak. Tapi dia menolak untuk membuat kontrak dengan King Yu. Pria besar sangat kasar, bagaimana mungkin ada gadis cantik? Jika dia tidak menyukai Junjiu, dia tidak akan mengorbankan dirinya untuk merayunya. Meski rencana 1 gagal, sekarang rencanakan 2, dia harus berhasil." Tumling menyembunyikan pikirannya, dan dia berkata kepada Junjiu, "Selain warisan Raja Bayangan Darah, saya masih memiliki banyak rahasia di otak saya. Anda menandatangani kontrak dengan saya, selama kontrak berlaku, saya akan mengajari Anda setiap hari. Anda tidak perlu ragu, saya memiliki pengetahuan tentang alam Raja Roh,
mengajar Anda tidak akan buruk. Saya juga dapat membantu Anda, dan saya tidak akan pernah malas. Petik 2. Mendengar ini, Jun Jiu tidak segera menjawab makam itu semangat. Dia menatap roh makam dengan acuh tak acuh dan dingin. Memiliki pengetahuan tentang alam Raja Roh. Maka ini berarti roh makam pasti memiliki kekuatan alam Raja Roh selama hidupnya. Tapi kenapa dia terjebak di sini oleh Blood Shadow King sebagai roh makam? Ini teka-teki yang sulit, Jun Jiu hanya sedikit penasaran. Tomb Spirit, bagaimana? Misalnya, saya bisa mengajari Anda keterampilan mekanisme. Itu sama dengan Tyrannosaurus perunggu dan naga raksasa perunggu yang Anda tangani di Istana Naga. Saya bisa mengajari Anda. Jun Jiu sedikit tergerak, tapi dia tetap waspada. Jun Jiu berkata, apa syaratnya bagimu untuk menandatangani kontrak denganku? Tidak semudah memintaku untuk membawamu keluar dari sini. Tentu saja lebih dari itu, aku ingin pergi ke Zhongsanzong. Tanda seru, selama kamu bisa membawaku ke Zhongsanzong, itu sudah cukup. Dia ingin pergi ke Zhongsanzong. Jun Jiu tidak menanyakan alasan roh makam itu. Setelah berpikir sebentar, dia mengangguk setuju dan berkata, oke, Zhongsanzong, dia pasti akan pergi. Hanya saja membawa satu roh makam lagi di jalan tidak menghalangi apapun. Sebagai gantinya, dia bisa belajar banyak hal menarik dari Tomb Spirit. Sama seperti teknik organ perunggu, Jun Jiu tertarik padanya. Setelah mendapat persetujuan Jun Jiu, roh makam itu sangat bersemangat. Dia segera memulai proses penyelesaian kontrak dengan Jun Jiu. Mengetahui bahwa kontrak ini benar-benar adil dan ketentuan transaksi yang baru saja mereka sebutkan, Jun Jiu tidak keberatan. Hanya ketika kontrak disimpulkan, roh makam berhenti. Dia menggigit bibirnya yang tipis, dan sedikit kebingungan muncul di wajahnya yang menggoda dan menawan. Roh makam menatap Jun Jiu, saya tidak punya nama. Tanpa nama, kontrak tidak dapat diselesaikan dengan sukses. Petik 2. Siapa namamu? Roh makam terdiam dan tidak menjawab. Dia punya nama, tapi dia tidak bisa memberitahu Jun Jiu. Kalau tidak, semua orang akan tahu identitas aslinya. Bola mata di mata Phoenix berputar, dan sudut mulut roh makam itu tersenyum. Dia berkata, Jun Jiu, kamu bisa memberiku nama. Bayangan darah. Roh makam itu bergetar, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kenapa disebut bayangan darah? Apakah dia tahu dia yang sebenarnya? Ini tidak mungkin. Roh makam bereaksi dengan cepat, dan segera mengubah keterkejutannya menjadi cemberut karena jijik. Dia menggelengkan kepalanya, bayangan darah. Santai saja, bisakah kamu lebih serius? Petik 2, bayangan darah atau bayangan kecil, kamu pilih satu. Roh makam terdiam. Dia akhirnya mengerti bahwa bukan Jun Jiu yang mengetahui identitas aslinya. Tapi nama Jun Jiu sangat biasa, mudah didapat. Bayangan darah diambil dari nama Raja Bayangan Darah, dan bayangan kecil lebih sederhana. Setelah menyeka wajahnya, roh makam itu menghela nafas, kalau begitu Xiao Ying. Itu disebut Sui Ying, dan orang luar akan meragukannya ketika mereka mendengarnya. Xiao Ying sederhana tapi lebih cocok. Apalagi, ada karakter bayangan di nama aslinya, tapi setelah dipikir-pikir, bukankah nama ini menunjukkan bahwa dia dan Jun Jiu sangat dekat? Memikirkannya seperti ini, roh makam, yaitu Xiao Ying, mulai bergerak, melengkungkan bibirnya menjadi senyuman cemberut. Dia melemparkan pandangan ambigu pada Jun Jiu, kamu memanggilku Xiao Ying, maka aku akan memanggilmu Xiao Jiu, oke. Tersenyum, sangat mudah untuk membuat kontrak. Setelah mereka bersumpah bersama, pola kontrak muncul di punggung tangan masing-masing. Cahaya berkedip dan kemudian menghilang, dan biasanya tidak terlihat sama sekali. Untuk saling menguntungkan dan timbal balik, Jun Jiu bertanggung jawab membawa Xiao Ying keluar dari kuburan, lalu membawanya ke Zhongsanzong untuk menyelesaikannya. Adapun Xiao Ying, jalan ini digunakan olehnya. Setelah analisis yang cermat, Jun Jiu masih menghasilkan uang. Setelah kontrak selesai, Jun Jiu menatap King Yu. Butuh King Yu 3 jam untuk menerima warisan. Dia tampaknya telah menyadari, atau mendapat manfaat. Basis kultivasi telah berhasil menembus ke guru spiritual tingkat 9. Jun Jiu mencubit telinga Xiao Wu, berpikir dalam hatinya bahwa dia harus berkonsentrasi untuk menyempurnakan pil roh hebat jika dia ingin kembali. Tak lama kemudian, kakak laki-lakinya perlu meminum Great Spirit Pill untuk menerobos ranah spiritualis hebat.
Dia tidak kekurangan bahan sekarang, dan danzu yang dikirim oleh Mo Yue sudah cukup baginya untuk menyempurnakan lebih dari 10 Great Spirit Pills. Hitung-hitung, bawa kembali ke Yun Xiao dan yang lainnya untuk persiapan. Dia masih memiliki sisa. Adik kecil, King Yu membuka matanya, dengan seringai cerah dan ceroboh di mulutnya. Saya berhasil menerima warisan. Selamat, saudara, kamu juga telah menembus ke guru spiritual tingkat 9, itu hebat. Tapi saudara, jangan lupakan pisau bayangan darah. Jun Jiu berjalan mendekat, dan matanya tertuju pada kotak di sebelah King Yu. King Yu segera bangkit dan membuka kotak itu, dan mengeluarkan Blood Shadow Knife. Pisau bayangan darah sudah tidak digunakan selama 100 tahun, dan berdebu serta terlihat tua dan biasa, tanpa titik terang. Xiao Ying memandang pisau bayangan darah dengan mata nostalgia, dan dia berkata, darah akan mengenali pemiliknya, dan pisau bayangan darah akan mendapatkan kembali kejayaannya. Setelah pisau bayangan darah kembali kepadamu, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Saya akan menggunakan pisau ini untuk melindungi adik perempuan saya dan memimpin Tian Wuzong menuju kejayaan. Mata King Yu terbakar dan ekspresinya ditentukan. Setelah menerima warisan Raja Bayangan Darah, pikiran King Yu penuh dengan pengetahuan. Dia memahami dunia dengan sangat jelas, dan untuk pertama kalinya ambisinya terstimulasi. Hanya yang kuat yang bisa melindungi orang yang ingin mereka lindungi. Dulu saya berpikir bahwa menjadi guru spiritual yang hebat adalah tujuan hidup saya. Saya adalah pemuda tingkat 5 dengan bakat. Jadi saya malas dan membosankan, dan saya akan tetap mencapainya jika saya tidak bodoh. Sekarang sepertinya King Yu merasa dia terlalu asin. Bagaimana seorang guru spiritual yang hebat bisa cukup? Dia akan menjadi raja jiwa. Adik junior sangat luar biasa. Dia tidak bisa menahannya, melihat cahaya yang luar biasa panas di mata King Yu, dan mata yang bersinar menatapnya. Jun Jiu menyentuh tangan Xiao Wu dan berhenti. Dia mengutuk dalam hatinya, dan selalu merasa bahwa King Yu tampaknya telah membuka pintu ke dunia baru. Aneh. Bab 383. Melihat telapak tangan King Yu melekat pada bilah pisau bayangan darah, darah menyembur keluar dengan gesekan yang kuat. Tidak ada setetes pun darah merah cerah yang terbuang percuma, semuanya diserap dan dimakan oleh pisau bayangan darah, dan pisau bayangan darah secara bertahap mengungkapkan wajah aslinya di tengah lampu merah yang berkedip. Suara Xiao Ying datang dari belakang, meteorit Wujin, bayangan darah tak tertandingi. Meteorit Wujin adalah bahan baku meteorit paling langka di antara pisau meteorit luar. Nama Blood Shadow berasal dari makna meminum darah dan melahap jiwa. Itu ada di tangan Raja Bayangan Darah dan membunuh puluhan ribu musuh. Begitu bayangan darah keluar, semua musuh ketakutan. Selamat, kamu telah berhasil mengenali tuannya, dan Blood Shadow Knife adalah milikmu, kata Xiao Ying. Wajah King Yu dipenuhi dengan senyum bahagia dan riang, dan alisnya terangkat. Dia berjalan ke Jun Jiu, memegang pisau bayangan darah di kedua tangan seperti menawarkan harta, dan berkata, lihat, saudari junior. Apa pendapatmu tentang pisau bayangan darah ini? Petik 2. Lama, ini tidak sepenting mata Jun Jiu. Apakah kamu tidak melihat King Yu mengabaikannya? Sekarang menunggu jawaban Jun Jiu. Sudut bibir merah ceri sedikit terangkat, Jun Jiu mengulurkan ujung jarinya untuk menyeka bilahnya. Tentakelnya sedingin es, dan cahaya dingin yang tajam dan haus darah datang mendekat. Semuanya menegaskan bahwa ini adalah senjata ajaib yang sangat bagus. Blood Shadow Knife bagus, tapi Jun Jiu masih lebih mencintai Shadow White Moon-nya. Menganggukkan kepalanya, Jun Jiu memuji, bagus sekali. Kamu akan menjadi seperti harimau bersayap jika kamu memegangnya di tanganmu. Pisau itu ada untuk melindungimu. Aku akan hidup sehari, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu bahkan jika aku mati. King Yu memandang Jun Jiu dengan mata membara, dan tidak tahu berapa kali dia membuat sumpah yang sama. Sejak Jun Jiu memasuki Tian Wuzong, King Yu selalu bersumpah untuk melindunginya sampai mati. Persahabatan semacam ini jauh melebihi persaudaraan, mereka adalah kerabat dan anggota keluarga. Emosi semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Jun Jiu di kehidupan sebelumnya. Mendengarnya di telinga saya, hati saya hangat, damai dan nyaman. Dia tersenyum pada King Yu, aku juga akan melindungi kakakku. Nah, sudah waktunya kita bersiap-siap untuk pergi keluar. King Yu hanya mengangguk. Begitu dia mendongak dan melihat Xiao Ying mengikuti mereka selangkah demi selangkah, dia mengerutkan kening dan berkata, roh makam ini juga ikut dengan kita.
Dia sebelumnya, Jun Jiu menamainya keahlian itu membuat King Yu sulit untuk mengeluh untuk sementara waktu. Jelas, adik perempuan junior itu sangat cantik, pencapaian artistiknya tidak buruk, penglihatannya juga sangat bagus dan tanpa cacat, tetapi mengapa dia dinamai begitu saja? Xiao Wu, nama Xiao Ying benar-benar. Memikirkannya, King Yu menghela nafas, itu saja. Suster junior sendiri menyebut Jun Jiu begitu santai dan sederhana, asalkan dia menyukainya. King Yu memandang Xiao Ying, tapi dia keluar untuk membiarkan Mu Jingyuan dan yang lainnya melihatnya. Bagaimana kita menjelaskannya? Mungkinkah dia adalah roh makam? Semangat makam, jangan khawatir, aku tidak ingin orang lain melihatku lebih dari kamu. Xiao Ying membalas sebelum Jun Jiu dapat berbicara. Dia berjalan di belakang batu nisan, melambai pada mereka dengan tangan terulur dari lengan baju merahnya. Cepat ke sini, jangan lupa untuk mengambil harta Raja Bayangan Darah. Petik 2. Xiao Ying awalnya ingin King Yu dan Jun Jiu memilih yang mudah dibawa dan dibawa pergi. Akibatnya, Jun Jiu menjentikkan lengan bajunya, dan semua harta yang ditumpuk menjadi gunung dimasukkan ke dalam ruang cincin oleh Jun Jiu. Melihat Jun Jiu memiliki ruang untuk cincin itu, Xiao Ying tidak terkejut dan terkejut, tetapi memandang Jun Jiu lebih berapi-api. Itu panas. Ada cincin luar angkasa. Apakah Anda masih khawatir pergi ke Zongzong dan tidak kemana-mana? Jika Anda mengikuti Jun Jiu dengan cermat, tujuannya pasti akan tercapai. Setelah menerima semua harta, Xiao Ying mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat dan menyembunyikannya di telapak tangannya. Dia menatap Jun Jiu dan King Yu. Aku akan pergi denganmu, dan aku akan bersembunyi di sini. Petik 2. Apa? Lampu merah menyala. Seluruh tubuh Xiao Ying berubah menjadi lampu merah dan menghilang menjadi benda kecil di tangannya. Ada sedikit suara gerakan, dan makhluk kecil itu mendarat di tanah dan menggerakkan tubuhnya. Menjentikkan ekornya, dia menatap Jun Jiu dan dua lainnya. King Yu tercengang, kamu berubah menjadi rubah. Itu bukan rubah, itu rubah perunggu. Itu adalah monster mekanisme. Selama aku memiliki batu roh yang cukup, aku bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat, dan aku juga bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil. Berbicara, Xiao Ying memakan batu roh tingkat kedua untuk demonstrasi, dan mereka menyaksikan Xiao Ying tumbuh dari rubah mekanisme dengan ukuran 3 jari. Menjadi mereka, itu terlihat sama dengan bronze Tyrannosaurus Rex, tetapi dalam bentuk rubah. Bulu berwarna perunggu di permukaan dan ujungnya yang tajam membuat orang khawatir, jika Anda menyentuhnya, apakah Anda akan mengikat tangan Anda ke landak? Xiao Ying, dengar, aku bisa pergi denganmu saat aku semakin kecil. Jun Jiu akan mengikutiku. Mengatakan itu, Xiao Ying melompat ke arah Jun Jiu. Namun, Jun Jiu dengan cepat mundur setengah langkah, dan Xiao Ying tersesat. Telinga rubah mengangkat bahu, dan Xiao Ying menatap Jun Jiu dengan kesal dengan mata merah delimanya. Mengapa kamu menghindar? Jun Jiu memandang Xiao Ying dengan acuh tak acuh, dan dia mengangkat tangannya untuk membelai rambut Xiao Wu di lengannya. Jun Jiu berkata, 5 kecilku sangat posesif dan pencemburu. Jika dia melihatmu di sampingku, dia akan marah. Xiao Ying, tiba-tiba aku sangat iri dengan kucing ini. Xiao Wu cukup centil dan cemburu. Xiao Ying, kan, mengapa kamu tidak datang ke tempatku? King Yu menyipitkan matanya, menatap dengan rasa ingin tahu pada rubah perangkap yang diubah menjadi Xiao Ying. Dia mengulurkan tangan ke arah Xiao Ying, dan Xiao Ying memandangnya dengan jijik dan tidak bergerak. Jun Jiu, kita pergi. Apakah kamu ingin pergi bersama, atau tetap di sini? Ayo pergi bersama. Xiao Ying menggertakkan giginya, dan merangkak ke telapak tangan King Yu dengan jijik dan tak berdaya. King Yu meletakkannya di lengan bajunya, borgolnya cukup besar untuk dilihat Ying di luar, tetapi dia tidak akan diperhatikan oleh orang lain. Begitu saja, mereka berjalan keluar dari kuburan inti Raja Bayangan Darah bersama Xiao Ying, roh makam. Begitu mereka keluar, Mu Jingyuan dan yang lainnya menoleh untuk melihat ke atas. Mu Jingyuan tersenyum mahal, keluar. Ya, Jun Jiu mengangguk dan menyapa semua orang dengan senyum dingin. Hal termudah untuk Mu Jingyuan dan yang lainnya adalah mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tak satu pun dari mereka bertanya pada Jun Jiu tentang kunci warisan Raja Bayangan Darah. Dia tidak bertanya pada King Yu apa yang dia lakukan di sana. Saya baru saja membuka mulut untuk peduli, apakah semuanya berjalan dengan baik. Tidak buruk, ayo pergi,
Roh makam memberitahu saya cara untuk pergi langsung keluar, jadi saya tidak perlu bola-balik untuk menyia-nyiakan waktu. Kata Jun Jiu. Setelah mendengar ini, Mu Jingyuan dan yang lainnya mengangguk serempak. Itu hebat, terlalu memakan waktu untuk kembali dengan cara yang sama, dan beberapa jalan rusak dan tidak aman. Di bawah kepemimpinan Jun Jiu, mereka menemukan jalan keluar lain dan langsung melewati terowongan yang agak panjang. Ketika cahaya menyala di depan mereka, mereka berjalan keluar dari kuburan. Nona saudari, Kakak Fu, kamu di sini? Suara gembira Ji Yiming terdengar begitu dia keluar. Dia berlari ke arah mereka, bergumam dan mengeluh. Aku sudah lama menunggumu, akhirnya kamu keluar. Bab 384. Tidak hanya Ji Yiming yang menunggu di pintu, tetapi juga Yunni dan murid-murid yang gagal memasuki pemakaman Raja Bayangan Darah di awal semuanya ada di sini. Melihat mereka keluar, Yunni menatap lurus ke arah Jun Jiu. Mu Jingyuan berkata, apakah hanya ada begitu banyak orang? Ya, Ji Yiming mengangguk, setelah saya keluar, saya mengambilnya dan mencari di sini lagi. Hanya kami yang memasuki lingkaran pemenang. Anda keluar, apakah Anda mendapatkan warisan Raja Bayangan Darah? Ji Yiming melihat sekeliling semua orang dengan rasa ingin tahu. Yunni tidak mengatakan apa-apa setelah dia keluar, jadi tentu saja tidak ada dari mereka yang tahu siapa yang mendapatkan warisan Raja Bayangan Darah. Melihat pertanyaannya, Fu Linzan memarahi dengan lembut, Xiao Ming, kita akan membicarakannya. Saat kita kembali, sekarang terungkap, mungkin mereka akan datang untuk merebutnya. Bagaimana dia bisa membongkar keluarganya di belakang panggung? Benar, Ji Yiming sekarang memasukkan Jun Jiu dan mereka semua ke dalam keluarganya sendiri. Setelah berjalan keluar dari pemakaman Raja Bayangan Darah, semua orang tidak bernapas lega. Jun Jiu menatap ke langit, dan berkata, penghalang itu masih ada. Mendengar ini, mereka mengangkat kepala satu demi satu, dan hari sudah senja. Hanya melalui sudut pembiasan sinar matahari, seseorang dapat melihat penghalang yang menjulang diselimuti udara. Itu setelah menara suar dinyalakan, lingkaran kemenangan dikunci, dan penghalang dibuka untuk menutupi tempat ini. Mereka hanya bisa membuka penghalang dan pergi setelah menentukan pemenangnya. Jun Jiu berkata dengan dingin, pertemuan berburu roh harus diselesaikan. Pertemuan berburu roh tidak sulit, dan semua orang ada di sini. Mereka dipisahkan pagi-pagi sekali. Di Akademi Tiansu, hanya ada 4 murid yang tidak terkenal. Cukup bagi mereka untuk membentuk tim, dan tidak ada yang akan bersaing dengan mereka untuk memperebutkan tempat pertama. Zixiao Cholege, Fu Linzan, Fu Linsuang dan Ji Yiming tepat. Sisanya adalah Akademi Taichu. Setelah mendengar ini, Yunni bergegas maju dan berkata kepada Mu Jingyuan, Saudara Pendeta, izinkan saya membentuk tim dengan Anda sekarang. Hanya ada 4 dari mereka yang tersisa di Akademi Taichu. Dan Jun Jiu, King Yu dan Mu Jingyuan berada di tim yang sama. Tidak diragukan lagi jika dia dibiarkan sendiri, dia tidak akan menjadi yang pertama sama sekali. Memikirkan hal ini, Yunni tidak dapat menerimanya di dalam hatinya. Dia adalah cucu dari Penatua Agung, kecantikan nomor 1 di Academy of Absolute Beginning. Bagaimana bisa Anda tidak mendapatkan tempat pertama? Yunni tidak bisa menahan rasa cemburu pada Jun Jiu. Jun Jiu cukup beruntung untuk mengambil Mu Jingyuan, jika tidak, dia dan King Yu tidak akan pernah bisa memasuki lingkaran kemenangan, apalagi cukup beruntung untuk mendapatkan warisan Raja Bayangan Darah. Percuma membicarakan apa yang terjadi, yang penting sekarang adalah menyelamatkan muka. Yunni mengerutkan bibirnya dengan gugup, menatap Mu Jingyuan dengan mata jernih. Saudara Pendeta, menurutmu tidak apa-apa. Jika di masa lalu, Mu Jingyuan baik dan murah hati, dia pasti akan menyetujui lamaran Yunni. Namun setelah melalui pertemuan perburuan roh, Yunni mengirim orang untuk mengikuti mereka, dan Yunni dan Hong Ying tampaknya memiliki hubungan dekat di pemakaman Raja Bayangan Darah. Mu Jingyuan mengerutkan kening dan tidak segera menjawabnya. Saat Yunni ingin berpura-pura menyedihkan dan mendesaknya, suara dingin Jun Jiu masuk ke telinganya. Kakak senior Yunni, saudara pendeta tidak bisa memutuskan masalah ini. Setelah mendengar ini, Yunni segera menoleh untuk melihat Jun Jiu. Tidak peduli seberapa cemburu hatiku, aku tidak puas dengan Jun Jiu. Di permukaan, Yunni telah melakukan banyak pekerjaan, dan dia memandang Jun Jiu dengan penuh harap dan bertanya, Junior sister, bagaimana menurutmu? Awalnya aku ingin mengundangmu untuk membentuk tim, dan belum terlambat bagi kita untuk membentuk tim.
Sudah terlambat, karena aku tidak pernah bekerja dengan musuh. Jun Jiu memandang Yunni dengan mencibir dan berkata, saat tubuhnya membeku, Yunni menarik sudut mulutnya dengan kaku. Ada apa dengan musuh? Jun Simei, apa yang kamu bicarakan kapan kita menjadi musuh? Petik 2. Ketika kamu membantu Hong Ying. Oleh karena itu, kakak senior Yunni sebaiknya menjauh dariku. Aturan Akademi Taichu tidak melarang pertikaian, jadi berhati-hatilah. Nada dingin, kejam dan kejam. Keangkuhan dan ancaman yang terungkap dalam setiap kata membuat Yunni tidak dapat mempertahankan ekspresi wajahnya. Tanpa melihat Yunni yang membeku di tempat, Jun Jiu berbalik memegangi Xiao Wu, dan memanggil King Yu pergi mencari tempat yang cocok untuk beristirahat. Setelah malam ini, aku akan pergi untuk menyelesaikan tempat pertama dalam pertemuan berburu roh besok. Ketika Ji Yiming mendengarnya, dia segera memimpin Jun Jiu dengan gembira. Dia sudah menemukan tempat untuk beristirahat. Mu Jingyuan melihat ke belakang Jun Jiu dan yang lainnya pergi. Melihat kembali ke Yunni, mata Mu Jingyuan sedikit lebih dalam. Dia berkata, saudari junior Yunni, pikirkan tentang bagaimana menjelaskan ketika kamu kembali, Anda dan kakak pendeta, saudari Hong Ying adalah murid kepala sekolah Tiansu. Saya telah melakukan kontak dengannya sekali atau dua kali. Apakah itu membuktikan bahwa saya adalah miliknya? Mungkinkah aku diancam olehnya? Bantah Yunni. Mendengar kesesatan Yunni, Mu Jingyuan tersenyum. Untuk pertama kalinya, dia tegas dan dingin, menatap Yunni tanpa emosi. Tapi menurutku kamu sama sekali tidak terlihat terancam, dari Anda dapat menghubungi siapapun, tetapi tidak dengan Hong Ying. Petik 2. Yunni membuka mulutnya dan ingin berdalih, tetapi Mu Jingyuan tidak ingin mendengar lagi dan berbalik dan pergi. Yunni dibiarkan berdiri tegak di sana, wajahnya biru dan putih. Apakah dia terbuka? Tidak, dia harus berbicara dengannya sesegera mungkin. Kakek menghubungi dan memberitahu kakek tentang kejadian itu. Senja berakhir dan malam menjadi gelap. Jun Jiu menyentuh ujung ekornya dari 5 telinga ke ujung ekornya. Bai Tuanzi masuk lengannya tidur nyenyak, dan tidak bangun sama sekali. Jun Jiu mengangkat kepalanya dan menyapu melihat sekeliling. Mereka berada di kamp peristirahatan bersama Fu Linzan dan yang lainnya. Yunni dikecualikan dan harus duduk bersama murid-murid dari Akademi Tiansu. Matanya berkedip, Jun Jiu berdiri dan mengangkat Xiao Wu. Melihat gerakannya, King Yu dari belakang berkata, saudari junior, aku akan jalan-jalan. Mendengar ini, Mu Jingyuan sedikit mengernyit. Tidak aman di malam hari, saudari junior Jun, jangan pergi jauh. Jun Jiu mengangguk ringan. Dia berbalik dan berjalan menuju malam tanpa akhir, dan kegelapan menyelimuti sosoknya tidak bisa melihat kemana dia pergi. Mereka hanya mengira Jun Jiu sedang duduk di sini bosan dan pergi jalan-jalan. Tidak ada yang mengira Jun Jiu akan bertemu seseorang. Setelah berjalan dalam jarak tertentu dan berhenti, Jun Jiu menerbangkan sebatang pohon besar dengan berjinjit. Dia hanya duduk dengan Xiao Wu di pelukannya. Ketika angin di sekelilingnya bergerak sedikit, dia menoleh dan melihat penjahat tertentu tanpa kejutan. Tidak peduli seberapa dalam atau gelapnya malam, akan ada kecemerlangan bersamanya. Rambut peraknya seperti air terjun, seperti galaksi, dan mata emasnya cerah dan memikat. Melihat Mo Wuyu, Jun Jiu mau tak mau memikirkan Xiao Ying. Xiao Ying secantik Vixen, tak terbantahkan menggoda, cemberut, flamboyan, dan tidak senonoh. Tapi membandingkannya dengan Mo Wuyu sama sekali tidak ada bandingannya. Kecantikan Mo Wuyu terlalu mulia dan mempesona. Bahkan bintang-bintang di langit dan matahari yang terik tidak bisa menutupi kecemerlangannya, melainkan menjadi pelapisnya. Melihat Jun Jiu menatapnya, Mo Wuyu tersenyum jahat dengan bibir tipisnya. Apa yang kamu lihat, Dewa? Hah, suara yang dalam itu provokatif, seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di lautan hati. Mo Wuyu mengangkat dagu Jun Jiu. Apakah Xiao Jiuer terpesona olehku? Bab 385. Dengan alis terangkat, Jun Jiu mengangkat satu tangan untuk memegang jari-jari Mo Yue. Suhu di antara jari-jari itu sedikit hangat. Dengan gemetar matanya, Jun Jiu mengaitkan bibirnya dan tersenyum terbuka, menatap Mo Yue dengan lancang. Bisakah kamu memikatku? Dia mengajukan pertanyaan, dan Mo Yue memberinya jawaban tegas. Mo Yue berkata, bahu lebar, pinggang ramping, kaki panjang, otot dada besar, dan otot perut sempurna. Xiao Jiuer juga menyukai rambut dan matanya.
Saya sangat puas dan menghargai, bukan Xiao Jiwer terpesona olehku. Menunggu jawaban Jun Jiu, Mo Yue mengubah topik pembicaraan. Dia menundukkan kepalanya dan mendekat sedikit. Jarak di antara mereka sangat pendek sehingga bisa diabaikan. Bibir tipis menggoda berkedut dalam senyum jahat. Mata emas mengunci Jun Jiu dalam-dalam, dan kata-katanya menjadi ambigu. Hanya saja aku tidak tahu kapan Xiao Jiwer mengetahui bahwa aku lebih tua. Jun Jiu tersedak sesaat, dan mengeluarkan kalimat analisis. Dia mengatakannya dengan santai saat dia mengejar Xiao Ying. Biarkan dia lupa bahwa Mo Yue juga bisa mendengarnya, dan sekarang tidak akan berakhir dengan baik. Analisis tidak pasti. Apakah Anda ingin Xiao Jiwer mencobanya sendiri untuk mengetahui seberapa besar itu? Mo Yue berkata semakin ambigu, napasnya menyembur ke kulitnya, dan tubuhnya mati rasa seperti arus listrik. Tapi tidak seperti reaksi fisiknya, pikiran Jun Jiu sangat tenang saat ini. Dia melepaskan tangan Mo Yue, menyipitkan matanya dan berkata, "Oke, coba saja." Saat Jun Jiu meletakkan tangannya di bawah tubuh Mo Yue, mata emasnya langsung menjadi gelap dan Mo Yue memegang tangannya. Rai Jun Jiu lebih cepat, memegang tangannya erat-erat, ekspresi Mo Yue menjadi sangat menakutkan. "Xiao Jiwer, apa yang kamu lakukan? Menjelajahi titik akupuntur di pinggangmu, menurutmu apa yang aku lakukan?" Jun Jiu balik bertanya pada Mo Yue, dengan ekspresi tenang. Sebaliknya, sudut mulutnya terangkat, dengan senyum lucu dan menggodanya. Pikir dia akan malu. Jun Jiu mendengus dingin, dia bukan gadis kecil yang lembut. Sebagai seorang master, apa yang tidak Anda lihat di kehidupan sebelumnya ketika Anda mempraktikkan kedokteran? Namun, Jun Jiu harus mengakui dalam hatinya bahwa semua orang yang dia temui, terlepas dari jenis kelaminnya, bukanlah tandingan Mo Yue. Jika Anda bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, lihatlah dia. Dialah yang mendapatkan yang termurah. Melihat ekspresi Jun Jiu sepenuhnya, kegelapan di mata emas Mo Yue berangsur-angsur surut, tapi dia menatap Jun Jiu masih memberi Jun Jiu perasaan bahwa dia adalah makanan. Cepat atau lambat, dia akan dimusnahkan oleh Mo Yue. Turunkan suara Anda rendah dan serak. Mo Yue berkata, "Xiao Jiwer menggodaku. Dia tidak takut dengan kayu bakar dan api. Apakah aku sudah memakanmu?" Mulut Jun Jiu melengkung menjadi senyuman. Dia menatap Mo Yue, saling berhadapan. Dengan bibir merah terhubung ke senyum gelap dan flamboyan, Jun Jiu berbicara sembarangan. "Kalau begitu kamu selalu menggodaku, apa kamu tidak takut kalau aku tidak bisa tidak bercinta denganmu?" Kenapa kamu tidak percaya?" Jun Jiu mengangkat alisnya, wajahnya yang cantik memukau seperti mawar yang halus dan mempesona, dan dia menjadi nakal dan melanggar hukum. Menyentuh wajah Mo Yue dengan jarinya, Jun Jiu tersenyum jahat. Membuka mulutnya, "Bagaimanapun, kamu sangat cantik dan enak. Aku tidak akan kehilanganmu jika aku tidur denganmu." Tanganku, Jun Jiu, pasti yang di atas. Hanya jika dia mengambil tempat orang lain. Di sana sama sekali tidak ada kemungkinan dia dihancurkan. Orang bijaknya Jun Jiu tidak akan pernah mengaku kalah. Tidak tahu apa yang dipikirkan Mo Yue, dia tersenyum jahat. Mengangguk setuju, "Oke gelombang, aku akan menunggumu, Xiao Jiwer, untuk menjadi yang teratas kapan saja." Jun Jiu, menurutmu kenapa ada sesuatu dalam kata-kata Mo Yue? Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Tidak, tanpa diduga, Jun Jiu bersandar ke belakang untuk menciptakan jarak. Ekspresinya kembali acuh tak acuh. Kalau begitu tunggu saja perlahan. Xiao Jiwer akan kembali. Mo Yue bertanya melihat Jun Jiu mundur dan menarik tangannya. Mengangguk, Jun Jiu berkata, "Jika kamu tidak kembali, pendeta dan saudara senior mungkin harus khawatir bahwa aku akan dibawa pergi oleh makhluk roh dan keluar untuk mencariku." Mo Jingyuan tidak katakan apa saja, karena temperamen King Yu adalah memanjakannya. Pegang di telapak tanganmu sebagai harta karun. Sepertinya tidak lama berbicara dengan Mo Yue, tapi setengah jam benar-benar berlalu. Jika dia tidak kembali, King Yu akan benar-benar keluar untuk menemukannya. Memikirkannya, Jun Jiu memegangi Xiao Wu secara terbalik. "Sampai jumpa saat aku kembali ke Akademi Taichu." "Oke, kalau begitu aku punya kejutan untukmu." Mendengar ini, Jun Jiu melirik Mo Yue dengan rasa ingin tahu, dan melompat turun dari pohon dengan ringan dan gesit. Dia melambai ke Mo Yue dengan punggungnya, dan berjalan menuju kamp peristirahatan, kejutan. Dia tidak terburu-buru,
dan ketika dia kembali, dia secara alami akan tahu kejutan apa yang akan diberikan Mo Yue padanya. Tapi Jun Jiu mungkin tidak menyangka bahwa kejutan ini bisa berubah menjadi ketakutan baginya. Punggung Jun Jiu menghilang ke dalam kegelapan, tapi dia masih bisa melihat dengan jelas. Dia terus memperhatikan Jun Jiu kembali ke kemah dan berbicara dengan King Yu, tapi Mo Yue tidak menoleh ke belakang. Roh jahat mengaitkan bibirnya, dan mata emas Mo Yue bersinar dengan cahaya yang memabukkan, seperti galaksi di langit berbintang, sangat indah. Bibir tipis yang menggoda itu sedikit terbuka, dan suara yang dalam membawa senyuman yang ambigu. Ternyata Xiao Jiwer suka melakukannya gelombang-gelombang. Leng Yuan, aku tidak mendengar apa-apa. Malam yang damai. Saat matahari terbit, semua orang bangun dan bersiap untuk mendaki gunung di Sengkuan. Mu Jingyuan berkata, awalnya aturan dalam lingkaran pemenang adalah menutup lingkaran pemenang setelah menyalakan menara suar. Setelah itu, para murid di dalam dapat menantang dan melee, dan tim pemenang akhirnya naik ke puncak pegunungan Dongping untuk menjadi pertama. Tapi sekarang kita yang lain tidak perlu berpartisipasi dalam perkelahian sama sekali. Pertama, ini adalah tempat pertama di setiap akademi. Mereka yang tidak menggunakan 3 perguruan tinggi utama mereka juga bergabung dalam huru-hara. Jadi sekarang mereka hanya perlu mendaki ke puncak utama pegunungan Dongping untuk mengakhiri pertemuan perburuan roh, membuka penghalang dan meninggalkan hutan Dongping untuk kembali. Puncak utama pegunungan Dongping mudah ditemukan. Ini adalah gunung tertinggi ketika Anda melihat ke atas. Pada saat ini, para murid dari 3 perguruan tinggi besar berkumpul menjadi satu tim, dengan Jun Jiu dan yang lainnya di depan, Universitas Xixiao di tengah, dan Tiansu di akhir. Dalam perjalanan ke atas, saya bertemu dengan makhluk roh, tetapi mereka tidak perlu melakukan apa-apa, binatang roh itu berbalik dan lari. Ketika begitu banyak dari mereka, setelah mendaki ke puncak gunung dengan lancar, Mu Jingyuan menunjuk ke 3 batu besar di puncak gunung dan berkata, taruh bendera di atas batu, dan itu akan berakhir. Simbol spanduk, King Yu, Fu Linsan, dan murid Tiansu berjalan mendekat, dan mereka bertiga mengulurkan tangan dan menarik bendera bersama-sama. Mata Yun Ni panas, tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya, tidak berani melangkah maju untuk merebutnya. Saat ketiga bendera ditarik keluar, terdengar bunyi klik di langit, penghalang besar yang menutupi lingkaran kemenangan selama beberapa hari akhirnya menghilang. Segera mereka mendengar suara menembus langit, melihat ke atas, dan melihat sekelompok orang yang dipimpin oleh Din Tiangsu terbang ke arah mereka. Dalam sekejap mata, orang itu mendarat di depannya dan menginjak tanah. Jun Jiu mengenal Din Taichu, dia menatap tim Tiangsu dan Xixiao. Ketika dia melihat Din Tiangsu, Jun Jiu terlihat sedikit lebih dingin. Pada saat ini, Yun Mi bergegas keluar dari belakangnya dan berjalan di depan dekan, dan berkata dengan lantang, Din, warisan Raja Bayangan Darah telah diperoleh oleh Jun Jiu. Begitu kata-kata ini keluar, mata penonton tertuju langsung pada Jun Jiu. Dia mendapat warisan dari Blood Shadow King. Bersambung.